Hai semua, selamat datang di konten terbaru dari Buana Surabaya, di mana lewat konten ini kita pengen share kebaikan Tuhan dari firman Tuhan untuk menemani aktivitas kamu sepanjang hari. Jadi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kasih anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau selalu baik atas kami. Dan dalam apapun yang terjadi, kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Saat ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Bicara buat kami hari ini, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh arahan Tuhan dalam segala yang harus kami lakukan pada hari ini. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari-hari ini media sosial kita memberikan suatu standar, memberikan suatu konten-konten yang seringkali membuat kita mengukur hidup kita harus seperti itu. Makanya ada istilah yang namanya saat ini seperti career goals, body goals, relationship goals, dan lain sebagainya. Dan kamu tahu nggak bahwa konten-konten itu tanpa kamu sadari memberikan tekanan buat hidup kamu. Kamu jadi berpikir, kok aku belum seperti mereka ya? Kok prestasiku nggak seperti mereka ya? Kok followerku nggak seperti mereka ya? Situasi yang sebenarnya kamu nggak perlu pikirin. Tapi gara-gara kamu hidup di zaman ini dan kamu membuka pikiran kamu untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu jadi takut, kamu jadi over pressure, dan hidup kamu jadi lebih berat daripada seharusnya. Belum lagi kalau tekanan itu terjadi dari keluarga kamu sendiri. Mungkin dari perbandingan yang kamu dengar, ada perkataan seperti berkata, kok kamu gak kayak kakak kamu sih? Kakak kamu udah berhasil, adik kamu lo pintar di sekolah, tapi masa kamu gitu-gitu aja? Hal ini kalau kamu gak segera untuk alihkan fokusnya, akan membuat kamu jadi kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan kamu jadi berusaha untuk menjadi orang lain. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kamu mau berusaha menjadi orang lain, dan gak berusaha untuk menjadi versi terbaik dari Tuhan yang menciptakan kamu, dari Tuhan yang mendesain hidup kamu. Kita tahu sama-sama bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Kita tahu sama-sama bahwa rancangan Tuhan selalu baik buat kita anak-anaknya. Makanya hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita semua bisa fokus sama diri kita sendiri. Fokus sama pertandingan iman kita. Fokus bukan berarti jadi over pede ya. Tapi menjadi pribadi yang gak terpengaruh oleh kiri kanan sama tekanan dunia atau dari pressure dan tuntutan dunia buat kehidupan kita. Ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, kamu harus menyadari identitas kamu. Kamu harus kenali siapa diri kamu di hadapan Tuhan. Alkitab kita berkata dalam Efesus 2 ayat ke-10. Aku buka pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ditulis demikian. Kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Alkitab kita berkata bahwa kita semua diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Artinya kita bukan produk kebetulan. Kita semua diciptakan dengan tujuan. Kamu bukan produk gagal, kamu bukan produk yang ada di dunia karena suatu ketidaksengajaan. Kamu ada di sini, kamu ada di dunia dengan kehidupan kamu semuanya. Baik kamu sekolah, kamu studi, kamu bekerja. Apapun yang menjadi kehidupan kamu hari ini, kamu ada eksis di dunia ini karena Tuhan punya rencana atas kamu. Karena Tuhan sudah mempersiapkan ada rancangan indah yang ditetapkan dalam kehidupan kamu. Makanya gini prinsipnya, yang buat kita bernilai bukan keadaan kita saat ini, tetapi rencana besar yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Jadi hari ini jangan sampai kamu terjebak dalam comparison, jangan sampai kamu terjebak dalam membanding-bandingkan. Aku mau bilang sama kamu bahwa setiap orang punya jalan yang unik, setiap orang punya rute yang berbeda. Tapi kalau kita dalam Yesus, kita percaya ujungnya selalu rancangan Tuhan. Ujungnya selalu kebaikan dalam Tuhan. 1 Korintus 7:23, firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
Artinya di sini kamu menyadari bahwa identitas kamu tidak diukur dari omongan orang kepada kamu, tidak diukur dari apa yang kamu belum punya dan orang sudah punya. Identitas kamu diukur dari harga yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Dan kamu dikatakan ciptaan yang berharga, kamu ciptaan yang mulia. Dan kamu harus mulai hari ini mengulangi itu di pikiran kamu. Aku berharga, aku disayang Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah. Dengan kamu terus membiasakannya, berdoa supaya itu menjadi semangat kamu buat berjalan dan keteguhan kamu untuk melangkah dengan iman. Setelah identitas, langkah yang kedua adalah kamu harus fokus bertumbuh dan bukan bersaing. Fokus dalam pertumbuhan kamu dan bukan fokus untuk berlomba-lomba lebih baik daripada orang lain. Karena Tuhan gak pernah mendesain kamu untuk lebih baik daripada orang lain. Tapi Tuhan mendesain kamu untuk lebih baik dari diri kamu yang kemarin. Alkitab kita berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan fokus jadi lebih baik dari orang lain, tapi fokusnya untuk lebih baik dari dirimu sendiri, dari dirimu yang kemarin. Itu yang kita kejar, itu yang kita usahakan. Dunia hari ini, zaman hari ini bilang kamu harus lebih hebat daripada orang lain. Jangan mau kalah sama mereka. Kalau mereka bisa, kenapa kamu gak bisa? Kalau mereka mampu, kenapa kamu gak mampu? Kalau mereka udah sampai ke titik itu, kenapa kamu gak bisa sampai ke titik itu? Sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang, kata-kata itu menjadi seperti lumrah ya. Seperti benar. Padahal Alkitab kita gak pernah menuntut kita untuk jadi seperti orang lain dan melebihi orang lain. Kalau kamu terus ada di permainan itu, teman-teman, kamu akan capek. Kamu akan kehilangan semangat, kamu akan kehilangan gairah. Karena kamu punya keunikan sendiri yang dimana potensi maksimal tersebut hanya dapat kamu raih dalam hidupmu di dalam Tuhan dengan caramu dan juga dengan caranya Tuhan membentuk kamu. Makanya aku ada quotes tertulis seperti ini. Growth is not about beating others. It's about becoming who you are meant to be. Pertumbuhan itu adalah tentang bagaimana kita menjadi diri yang Tuhan ciptakan kita untuk menjadi. Tuhan mau kita menjalani panggilan kita dengan teguh. Sampai pada akhirnya kita sampai kepada tujuan akhirnya. Ada quotes lain ditulis demikian. Don't aim for perfection, aim for progress. Jangan terus keker kesempurnaan teman-teman. Tapi selalu keker, selalu tuju progres. Yang paling penting adalah bukan bersaing. Tapi bagaimana kita membentuk diri kita. Berusaha makin disiplin. Berprogres tiap hari. Sampai kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang paling penting adalah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, aku ulangin. Yang pertama, cara menjadi versi terbaik adalah kamu harus kenali identitas kamu. Yang kedua, kamu harus belajar untuk mengerti bahwa fokus itu bertumbuh. Jangan sampai fokus untuk bersaing. Dan yang ketiga, kamu harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kamu. Alkitab kita berkata Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Versi terbaik gak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri teman-teman. Karena versi terbaik kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber kita. Karena tanpa Tuhan kita bisa kosong walaupun kita sukses. Tanpa Tuhan kita bisa ngerasa hampa walaupun kita seperti punya pencapaian. Walaupun kita seperti punya followers. Walaupun kita seperti punya orang yang likes kita. Tapi tanpa Tuhan kamu akan merasa seperti ada kekosongan, ada kehampaan. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Maka Alkitab kita berkata Tuhan pokok anggur. Dan barang siapa tinggal dalam dia maka ia akan berbuah banyak. Aku pengen supaya kamu bisa membuka pikiran kamu hari ini. Karena hari ini dunia berkata bahwa yang keren itu yang produktif. Yang keren itu yang bisa punya ini, punya itu, dipercaya banyak hal, tanggung jawabnya banyak. Itu keren Kak, itu standarnya. Aku harus di titik itu. Tapi jujur.
Banyak mereka yang sudah produktif dan punya banyak seperti itu. Kalau ditanya, apakah puas sama hidupnya? Apakah sudah puas dengan apa yang dilakukan? Banyak di antara kita belum tentu bisa menjawab dengan puas, teman-teman. Karena versi terbaik diri kita bukan yang paling produktif, tapi yang paling terhubung sama Tuhan. Karena prinsipnya kalau kamu terhubung sama Tuhan, dari hubungan itu akan mengalir banyak hal yang produktif. Akan mengalir banyak hal yang berguna. Akan mengalir banyak hal yang berbuah. Dan mengalir itu tidak terjadi kekosongan. Kenapa? Karena Tuhan penuh di hidup kamu. Sehingga ketika kamu produktif, kamu gak burn out. Tapi kamu damai sejahtera. Ketika kamu produktif, kamu jadi gak tertekan, kamu jadi gak over pressure. Tapi kamu penuh dengan ketenangan dan kelegaan. Karena Tuhan tinggal dalam kamu. Dan Dia memampukan kamu untuk menjadi versi terbaik dari yang Tuhan pilih untuk kamu bisa hidupi sepanjang hari. Aku berdoa supaya 3 poin ini boleh menguatkan kamu. Boleh membuat kamu untuk tidak perlu membanding-bandingkan diri. Tidak perlu untuk dituntut lebih karena tekanan yang datang dari luar atau tekanan yang datang dari keluarga. Belajar untuk fokus sama pertandingan imanmu. Ngerti identitas kamu. Bukan fokus bersaing ya, tapi fokuslah bertumbuh. Dan yang ketiga, terhubung sama Tuhan. Karena Dia sumber kita dan bersama dengan Dia kita gak akan kekurangan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajar kami melakukan, ajar kami menghidupi. Supaya kami menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Dan bukan versi terbaik dari apa kata orang dan apa tuntutan dunia atas kami. Kami belajar buat melakukan firman-Mu. Kami belajar untuk terima damai sejahtera dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami dan sudah mempersiapkan rancangan yang indah buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.